Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Sandi Setiawan dengan NIM F1C024150. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas bagaimana aktivitas sederhana seperti makan malam di luar ternyata bisa menjadi sarana untuk membangun komunikasi keluarga yang lebih dekat dan bermakna. Oke, yang pertama, kita masuk ke bagian persepsi. Meskipun semua anggota keluarga berada di tempat yang sama, duduk di meja yang sama, dan menikmati makanan yang sama, belum tentu pengalaman yang dirasakan itu sama. Setiap orang bisa memaknai momen tersebut secara berbeda. Ada yang merasa itu waktu berkualitas, tapi ada juga yang menganggapnya biasa aja, bahkan kurang nyaman. Hal ini dipengaruhi oleh suasana hati, pengalaman sebelumnya, dan harapan masing-masing individu. Jadi, komunikasi bukan hanya soal hadir secara fisik, tapi juga bagaimana kita saling memahami. Selanjutnya itu ada kemampuan menyimak. Makan malam di luar sebenarnya bisa jadi momen yang tepat untuk benar-benar hadir dalam percakapan. Tapi kenyataannya sering ada distraksi seperti bermain ponsel atau hanya mendengarkan setengah hati. Padahal menyimak itu bukan sekedar mendengar, tapi juga memahami makna di balik ucapan. Hal sederhana seperti kontak mata, mengangguk, dan merespon dengan tulus bisa membuat lawan bicara merasa dihargai. Selain itu, aspek nonverbal seperti ekspresi wajah dan nada suara juga sangat mempengaruhi suasana komunikasi. Kemudian itu ada kita masuk ke berbagi cerita sebagai bentuk kedekatan emosional. Makan malam sering jadi waktu yang pas untuk berbagi cerita, mulai dari hal ringan sampai yang lebih serius. Dari sini, kedekatan emosional bisa terbentuk, tapi proses ini tidak selalu berjalan lancar. Kadang ada yang ingin didengar, tapi justru dipotong atau langsung diberi nasihat tanpa dipahami dulu. Padahal yang dibutuhkan seringkali bukan solusi, tapi didengarkan. Respon yang sangat empatik bisa membuat seseorang merasa lebih nyaman dan dihargai. Selanjutnya, ada juga kondisi disfungsi komunikasi, yaitu saat bersama tapi tidak benar-benar terhubung. Misalnya, semua hadir secara fisik, tapi sibuk dengan dunia masing-masing. Tidak ada yang interaksi, bahkan ada yang tidak benar-benar mendengarkan atau justru menyalahkan saat merespon. Jika hal ini terjadi terus, hubungan dalam keluarga bisa menjadi renggang. Untuk itu, penting sekali membangun kebiasaan komunikasi yang lebih sehat. Perubahan tidak harus besar. Hal sederhana seperti tidak menggunakan ponsel saat makan, memberi kesempatan semua orang untuk berbicara, dan tidak langsung menghakimi bisa membawa dampak besar. Selain itu, menciptakan suasana yang nyaman dan terbuka juga penting agar setiap anggota tuh merasa aman dan merasa aman untuk menyampaikan pendapatnya. Di sini tuh empati itu sangat menjadi kunci. Ketika kita mencoba melihat dari sudut pandang orang lain, komunikasi akan terasa lebih hangat dan tidak mudah menimbulkan konflik. Seiring berjalannya waktu, kebiasaan ini bisa terbentuk secara alami dan membuat momen makan bersama menjadi lebih bermakna. Sebagai penutup, makan malam di luar bukan sekedar aktivitas makan saja, tapi juga ada proses komunikasi yang penting dalam membangun hubungan keluarga. Dari cara kita mendengarkan, merespon, hingga memahami perasaan satu sama lain. Semuanya berperan dalam menciptakan kedekatan. Dengan komunikasi yang lebih baik, momen sederhana bisa memberikan dampak yang besar bagi keharmonisan keluarga. Terima kasih.